Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Emarga Setiawan, NPM 2517051025 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan kuis 3 mengenai aritmatika komputer. Di sini terdapat 3 soal yang nantinya akan saya bahas penjelasan jawabannya. Nah, sebelumnya saya mengambil referensi soal-soal ini dari buku Computer Organization and Architecture Designing for Performance 10 Edition Global Edition chapter 10 pada bab komputer aritmetik halaman 354, 374 dan 363. Di sini ada soal yang pertama yaitu saat memprogram sebuah microcontroller sensor suhu, seorang engineer menggunakan tipe data engineer 8 bit bertanda 2 complement. Jadi, saat sensor membaca suhu ekstrim dan perangkat secara internal mendapatkan dua nilai positif yang cukup cukup besar, misalnya 120 tambah 15. Nah, sistem tiba-tiba mencatat dan menampilkan suhu tersebut bernilai negatif. Fenomena arsitektural ini yang sedang dialami oleh ALU prosesor tersebut ialah yang pertama terjadi overflow aritmatika. Kedua ada terjadi underflow memori sementara. Opsi ketiga ada terjadi kesalahan bit paritas. Yang terakhir ada ALU melakukan operasi pembulatan ke bawah otomatis. Nah, jadi kita lihat pada halaman 150 300 halaman berapa? Halaman 354 pada ALU ini. Nah, jadi pada representasi kelompok complements 8 bit, nilai maksimum untuk angka positif ialah 127. Jika angka 120 dan 15 dijumlahkan, hasilnya adalah 135, maka melebihi batas dong. Tidak eh, melebihi nilai maksimal yaitu 127. Nah, kelebihan nilai ini akan meluap yang akan menjadikan terjadinya carry dan menimpa bit paling kiri yang bertugas sebagai penanda plus minus atau sign bit. Akibatnya, bit tanda yang awalnya 0 positif seperti ini berubah menjadi 1 negatif sehingga komputer keliru membaca hasil tersebut sebagai angka negatif. Nah, maka fenomena ini disebut overflow atau meluap karena eh, terjadinya kelebihan pada standar nilai complements 8 bit. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jawabannya ialah terjadi overflow aritmatika. Kenapa yang lain salah? Underflow ini fenomena yang terjadi jika bilangan pecahan terlalu kecil dan terlalu dekat dengan angka 0 sehingga tidak bisa direpresentasikan lagi. Nah, kenapa yang ini salah? Karena kesalahan bit paritas itu merujuk pada data yang rusak saat proses pengiriman transmisi melalui kabel bus akibat gangguan fisik, bukan kesalahan murni dari operasi hitungan ALU. Terus, kenapa yang terakhir salah? ALU ini melakukan operasi pembulatan ke bawah otomatis karena ALU tidak membulatkan bilangan integer ketika memori penuh, melainkan akan selalu mengalami kebocoran bit. Seperti itu. Lanjut ada sebuah sistem perbankan yang awalnya menggunakan format arsitektur numerik atau floating point IEE 754 standar untuk menghitung saldo nasabah. Namun, auditor menemukan adanya selisih beberapa sen pada transaksi yang dikalkulasikan berulang kali. Untuk kasus sistem moneter keuangan yang membutuhkan presisi desimal absolut tanpa pembulatan biner tak terhingga belakang koma. Pendekatan apa yang biasanya diimplementasikan di tingkat tersebut? Opsi pertama ialah menerapkan metode aritmatika sin sign magnitude statis
Opsi kedua, mengubah metode rounding pada unit FPU (floating point unit). Yang ketiga ada menggunakan format desimal kode binary atau BCD. Yang terakhir ada memaksa penggunaan tipe data floating point extended 128 bit. Nah, jadi pada soal ini saya ambil dari halaman 374. 374. Nah, di sini tentang floating point representation. Jadi sistem floating point binary ini seringkali tidak bisa mempresentasikan angka pecahan desimal seperti 0,1 secara mutlak sempurna tanpa sisa. Mirip seperti membagi 10 dengan 3 yang menghasilkan angka 3,3333 dan seterusnya. Pada perhitungan finansial, eh, galat kecil dari pembulatan ini tidak dapat ditoleransi. Lalu format BCD memecahkan masalah ini dengan menerjemahkan setiap satu digit desimal 0 hingga 9 secara mandiri menjadi 4 bit biner yang presisi. Ini memastikan perhitungan uang dilakukan secara eksak tanpa ada sisa sen yang terbuang. Jadi, menurut dari halaman 374 dan seterusnya ini, jawaban yang kita dapat simpulkan yaitu jawaban yang D, menggunakan format desimal kode binary. Karena dapat memecahkan masalah dengan menerjemahkan setiap satu digit desimal 0 hingga 9 secara mandiri menjadi 4 bit. Nomor terakhir yaitu seorang desainer sirkuit prosesor merancang hardware multiplier untuk mengalihkan dua bilangan integer bertanda sign integer agar ALU tidak membuang waktu memisahkan pengecekan nilai minus. Algoritma tingkat keras hardware apa yang secara langsung mempercepat operasi perkalian to complement melalui pergeseran blok dan penambahan secara serial. Nah, jadi soal ini saya ambil pada halaman 363. Aduh, 363 di sini tentang geometric division of two complement integer. Nah, pada halaman ini dijelaskan bahwa algoritma legendaris dengan tingkat arsitektur sirkuit perangkat keras yang dirancang sangat efisien untuk mengalihkan bilangan bertanda ialah algoritma Booth. Nah, kenapa? Dibandingkan cara sistematis biasa, algoritma Booth ini membaca susunan bit pengali yaitu pergantian antara angka 0 dan 1 dan menentukan apakah sistem harus menambah sistem harus 0 dan 1 sistem harus menambah, mengurangi atau menggeser bit. Ini memungkinkan CPU memproses nilai positif maupun negatif secara bersamaan tanpa tahap pengecekan tanda minus di awal. Jadi, menurut dari halaman tersebut ialah algoritma Booth. Jadi jawabannya ialah yang B, Booth's algorithm. Oke, cukup sekian
video penjelasan mengenai soal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.